Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di video aku, di channel aku maksudnya. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan juga udah komen. Dan buat kamu yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjutkan materi lanjutan dari Flux ya. Cukup lama kita meninggalkan channel ini. Dan pada part kedua itu kita akan bahas tentang root dan juga template. Oke, yuk kita sama-sama menyaksikan video ini. Nah, langsung saja kita buat sebuah folder di sini. Oke, kita buat foldernya. New folder, kita buat latihan 2, garis data root template. Oke, baik, kita ingat aja template. Oke, selanjutnya kita buka Visual Studio Code-nya. Kita ngambil yang folder ini, di drag aja ke sini. Oke, sudah. Ini masih kosong, dalam folder ini masih kosong. Kita buat file baru dengan nama randa.py. Terserah kalian menggunakan nama apa saja. Di sini saya gunakan yang general aja ya. Randa.py sudah ada di sini. Kita closing ini. Oke. Masih ingat tentang cara untuk memanggil menggunakan Flux? Mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau udah lupa, comeback materi yang sebelumnya, yaitu tentang part 1, yaitu instalasi Flux dan juga cara menggunakan Flux seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama kita akan manggil labelernya dulu, berarti from Flux, import Flux ya. Kemudian kita antar, kita buat variabel baru, kemudian kita panggil kelas yang ini, yang modul yang ini, kemudian dalam kurung kita beri nama, dalam kurung kita manggil kelas name-nya atau name. Oke. Nah, kemudian di sini kita add ini, kita panggil yang ini, dekorator ini. Kemudian root. Nah, apa itu root? Hari ini kita akan bahas apa itu root. Kemudian di sini tanda kutip. Nah, jadi root ini berfungsi untuk memetakan URL-nya. Oke, lebih jelasnya nanti kita akan coba sendiri biar teman-teman paham. Misalkan di sini kita buat fungsi baru, misal fungsi baru ini namanya home, kemudian di sini return halaman home ya, misalnya halaman home gitu ya. Kemudian kita save, kemudian di sini jangan lupa untuk menutup if jika name sama dengan tanda kutip main gitu ya. Di sini kita app sama dengan run, kita jalankan run, kemudian di sini debug sama dengan true. Oke, kita save. Oke, jadi root pertama kita buat halamannya, URL-nya, pemetaannya adalah secara default. Nanti untuk yang, bentar saya tekan dulu. Dan kita buat root yang kedua. Root yang kedua ini kita buat yang URL-nya adalah misalkan kita buat about ya, about gitu. Ini jangan lupa ganti functionnya apa. Fungsinya misalkan atau kita samakan saja ya. Kita save, kita ganti supaya beda halaman upload. Oke. Jadi tinggal kita jalankan di terminal, silakan cari tempat di mana kita menyimpan file tadi ya. Nah, kemudian kita cd ke latihan web sepertinya. Oke. Kemudian kita cd ke latihan ini, file directory. Nah, ini file yang tadi kita buat ya, run.py. Jadi Python run.py. Oke, sudah jalan dan selanjutnya kita jalan di URL yang ini. Oke, di sini aja ya. Satu, oke. Nah, ini secara default yang diambil adalah halaman yang pertama, rootnya pertama yang ini. Nah, karena sebentar, ini kan yang diambil. Halaman ini akan diambil karena ini merupakan parameter default gitu. Nah, kalau kita tambah home di sini slash.home kan URL ya. Jadi root itu memetakan
memetakan jalur URL-nya gitu. Kita tambah about, maka yang dijalankan adalah halaman about-nya gitu ya. Yang dipanggil di sini adalah halaman dari about itu sendiri. Oke, kita coba ini. Oke, sip, dari halaman about. Saya kita tambah lagi di sini, misalkan artikel gitu ya. Kita tambah di sini artikel. Berarti apa yang perlu kita tambah? Ya, kita ganti url-nya, misalnya artikel gitu. Kalau yang di sini jangan lupa ganti fungsinya, misalkan artikel, terus kita buat keterangan yang berbeda, halaman artikel. Oke ya, jadi kalau kita mau manggil di sini artikel. Oke ya, jadi dia akan manggil artikel itu sendiri. Oke teman-teman, selain root yang seperti ini, ada juga root yang menggunakan parameter. Artinya kita harus menginput ketika saat kita menggunakannya. Misalkan di sini saya tambah lagi satu di sini about ya, atau kelas saja deh. Kelas dalam sini kita tambah satu root lagi, artikel dalam kurun, kita akan memberikan parameter. Parameter ini adalah nanti kita isi atau kita input di dalam URL ini, baru nanti dia akan mengeksekusi fungsi itu sendiri. Misalkan artikel di sini kita buat satu parameter yang diinput angka ya. String aja dulu lah. Misalkan di sini artikel apa ya? Info ya. Kita beri nama info saja gitu ya. Kemudian di sini kita ganti fungsinya artikel info. Kemudian kita letakkan nama parameter ini di sini, kembali info. Nah, misalnya kita sini halaman ini kita koma plus kita panggil parameter info. Oke, ini saya running masih nggak ada error. Ini maksudnya bahwa URL ini adalah URL yang diisi atau diinput parameter selanjutnya. Nah, misalkan ini akan dijalankan ketika apa? Ketika saat kita memasuki sesuatu sini, kita memasuki inputan di sini. Misalkan artikel slash kita masukkan, karena di sini yang diminta adalah string, maka kita harus isi di bagian sini adalah string juga. Misalkan nama saya gitu ya. Oke, hello gitu, hello gitu. Pas kita enter, oke, ada yang error di bagian sini. Oke, karena ini tipe datanya string ya, jadi kita perlu sebentar kita cek. Nah, kita perlu tambah titik koma di sini sepertinya. Kita save dulu, kita refresh. Oh, ternyata nggak mau juga ya. Sebentar teman-teman, sepertinya ada yang salah di sini. Apa kita harus masukkan di sini string gitu ya? Kita cek dulu. Ups, str nggak terbaca guys. Sebentar teman-teman. Sepertinya benar kok. Artikel info, ini ambil info ya. Sebentar, kita cek lagi apa yang kurang di sini kira-kira. Sepertinya ada yang kurang. Info. Sebentar. Artikel info kita masukkan di sini, koma, nih, ini. Seharusnya benar ya. Karena kalau string sendiri secara otomatis itu udah kebaca ya. Oke, jadi kenapa tererror ya? Oke, kita coba jalankan dulu. Misalkan kita masukkan sini hello. Artikel, sebentar kita cek artikel. Sip, saya sebelum artikel, dia akan panggil yang ini, root yang kedua.
Sedangkan kalau saya tambahkan parameter di sebelah sini, misalkan dari, oke, masih error juga. Sepertinya ada yang salah di sini. Oke, yang salah lagi kayaknya, oh enggak ya, ini ya. Ini koma ini yang salah, karena di sini kita udah pakai plus, jadi nggak usah pakai koma seharusnya gitu. Oke, jadi ya, jadi dia akan mengambil parameter yang ada di dalam sini, gitu ya. Misalkan di sini saya pakai spasi biar jelas. Kemudian kita input, misalnya info 1, pasti kita enter artikel info 1, dia akan memanggil parameter yang ada di sini. Jadi kesalahan kita tadi dua. Yang pertama tadi seharusnya kita benar, nggak salah ya, tapi kita masih mengatakan koma di sini, karena di sini seharusnya sudah ada tanda plus, jadi seharusnya koma nggak perlu, karena kita sudah pakai tanda plus di sini. Gitu. Jadi dia sudah menggabungkan. Kalau kita lepas tanda plus di sini, kita pakai koma seperti ini, nah dia kan nggak baca. Gitu. Info nggak baca, makanya di sini kita yang pakainya adalah plus. Oke, buat dia menggabungkan kedua info 1. Nah, itu root ya, jadi sudah pahamnya, mudah-mudahan paham bahwa root ini adalah berfungsi untuk mengatur memetakan URL seperti di sini ya, mudah ya. Jadi satu root ini kita bisa mengisi berbagai macam fungsi atau berbagai macam fungsi di sini. Oke, mudah-mudahan paham teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas apa itu template. Jadi template ini adalah bagaimana cara kita menyisipkan halaman HTML. Karena lagi-lagi kita bicara tentang website, tentu website itu pasti dan bakal harus ada HTML dan CSS-nya. Nah, jadi pada hari ini kita coba bagaimana cara menyisipkan halaman HTML di dalam Fluxx sendiri. Nah, teman-teman, jadi oke, kita langsung saja mulai. Saya perbesarin aja dulu. Jadi untuk memulai atau memasukkan halaman HTML, kita perlu membuat sebuah folder di sini dengan nama templates. Nah, kalau teman-teman sudah lihat beberapa video tutorial, di sana saya sudah bahas ya sedikit-sedikit. Nah, kemudian dalam folder template ini kita akan membuat file HTML-nya. Oke, kita buat yang biasa saja, yang biasa saja. Aduh, ribet banget guys. Oke. Misalkan kita buat halaman home ya, .html gitu ya. Jadi di dalam template ada home. Oke, kita coba buat yang biasa saja HTML. Kemudian kita pasang titelnya dulu. Oke, ini harus di dalam titel ada head dulu. Di dalam head ada titel. Kemudian misalnya selamat datang ya. Terus di sini kita kosongkan. Kemudian di sini kita tambah body. Nah, di sini kita buat misalkan H1 ya. Selamat datang di web contoh websiteku gitu ya. Kemudian di sini kita akan tambah paragraf, kita pasang orang nggak jadi di sini. Oke, save. Jadi kita buat halaman yang biasa saja. Nah, sekarang bagaimana cara memanggil di Fluxx kita memanggil template home.html. Nah, caranya gampang saja, teman-teman tinggal nambah di bagian sini, itu namanya adalah render template gitu ya. Render template. Jadi kita merender template yang ada di folder template yang kita sudah buat sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya kita tinggal manggil. Oke, seharusnya saya hapus yang ini saja ya. Kita panggil ketika saat menjalankan load yang paling awal, dia akan memanggil fungsi yang ini ya, home ya. Oke, di sini kita tinggal nambah di sini menggunakan fungsi dari render template. Ini kemudian dalam sini kita pasang halamannya tadi home.html. Kita save. Nah, kita lihat hasilnya di sini servernya masih jalan.
Oke, kita save. Root yang pertama ya, jadi yang defaultnya. Nah, ketika kita panggil pertama, oh, error, kita lihat apa yang errornya lagi. Template not found home HTML. Dia tidak menemukan home HTML. Kenapa tidak menemukan? Oke, home.html. Oke, di sini kayaknya kita pakai S ya, templates gitu. Oke, masih jalan, kita coba lagi. Oke, nah dia sudah berhasil memanggil halaman HTML-nya gitu. Jadi halaman HTML sudah berhasil terbuka. Misalnya kita mau buat lagi halaman yang kedua, misalkan halaman yang kedua kita buat lagi di sini, kita buat new file, kemudian kita buat about.html. Jadi kesalahan tadi itu di templates ya. Kita buat yang sama saja, kita copy paste yang ini. Kemudian kita Ctrl V di sini selamat datang. Di sini kita ganti tentang kami ya. Tentang kami. Oke, kita save. Selanjutnya tinggal kita panggil aja seperti biasa. Di sini tinggal about, kita hapus yang ini, kita pakai fungsi render template, kemudian kita panggil template yang ada yang tersimpan di dalam folder templates yang tadi. Nah, di sini kemudian kita about.html. Kita save. Oke, kita save dulu. Nah, tinggal kita tambah di sini, kita mau jalankan rootnya about. Kita tambahkan URL slash about. Nah, dia akan muncul halaman atau dia akan memanggil halaman about yang kita simpan di folder templates. Mudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya misalkan di sini di halaman about. Oke, yang artikel kita ganti aja data aja ya, mahasiswa, kita ganti aja mahasiswa gitu ya. Kemudian di sini data aja ya, data mahasiswa. Yang ini kita ganti fungsinya data mahasiswa. Oke, kita akan buat sebuah HTML yang baru. Di sini kita copy aja yang ini, new apa ya? Copy, kita paste aja di sini templates. Nah, kita ganti, kita rename dengan data mahasiswa. Oke. Di sini kita ganti data mahasiswa. Oke, di sini kita kosongkan. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita misalkan kita punya data di database. Ini kan kita belum coba database ya, tapi misalkan kalau kita punya data dalam database, tentu yang kita set adalah di bagian menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menampilkan data yang ada di sini, atau kita memunculkan data yang ada di database untuk ditampilkan nanti di template atau di halaman HTML-nya. Nah, misalkan di sini teman-teman saya akan buat sebuah apa ya? Di sini, nah saya buat sebuah apa kira-kira teman-teman? Sebuah data nanti kita akan buat sebuah data. Saya akan buat sebuah fungsi di sini di atas root. Nah, misalkan kita punya data yang tersimpan di dalam database, tapi ini belum ada database-nya ya. Misalkan di sini kita punya data siswa, data mahasiswa, kemudian kita akan gunakan fungsi directory ya. Kalau kita nggak bisa pakai list ya, ini list, tapi kita butuh pakai dictionary ya, atau karena dictionary itu bisa menampung beberapa data yang banyak ya. Misalkan di data yang pertama kita punya di sini aja sebentar.
Oke, biar tulisannya rapi. Nah, sini misalkan yang pertama kita punya fieldnya nama gitu ya. Nama sama dengan saya input langsung aja namanya di sini, misalkan Gamaria Manda. Oke. Kemudian koma info di sini masih satu data yang sama ya, info sama dengan no di sini sebentar, info atau kelas ya, kelas aja deh, kelas sama dengan titik 2 misalkan info 1 ya. Kemudian kita koma lagi di sini, kita bikin lagi satu, alamat titik 2 sini, sip titik 2 di belakang sini, kemudian alamatnya misalkan kampus. Data pertama ini kemudian kita copy saja yang ini, kemudian kita copy, misalnya ini saya ganti Abdul ya, kemudian infonya misalnya info 3, alamatnya misalkan di Dore gitu ya, kita save. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan data ini ke halaman misalkan data siswa. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan bantuan dari bahasa Jinja. Apa itu bahasa Jinja? Bahasa Jinja adalah bahasa yang memperantara atau bahasa yang digunakan untuk menghubungkan antara bahasa apa ya istilahnya. Jadi Jinja ini adalah suatu bahasa yang disediakan oleh Flux yang untuk menghubungkan antara template dan juga sumber datanya gitu. Nah, cara buatnya seperti apa? Nah, kita sudah buat satu data di sini. Nah, bagaimana cara kita memanggilnya? Nah, cara memanggilnya adalah dengan cara kita harus mendeklarasikan data ini kan tersimpan ya. Data ini ada dua data, yang dimana dua data ini tersimpan dalam variabel data mahasiswa. Nah, jadi kita perlu menampilkan, mendeklarasikan ini di root-nya. Nah, yang kita ingin tampilkan adalah pada data mahasiswa, bagian sini ya. Nah, jadi root yang tentu yang kita gunakan root-nya adalah root yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan hal yang sama, kita render template, kemudian kita panggil data yang ini, data mahasiswa, template data mahasiswa.html, kemudian di sini kita koma. Nah, kita akan panggil ini, kita buat variabel baru di sini, dan variabelnya kita samakan saja dengan nama variabel ini. Jadi kita buat variabel baru yang berfungsi untuk menampung variabel yang ini, gitu ya. Kita Ctrl C, di sini kita paste. Jadi variabel ini kita buat yang baru untuk menampung variabel yang ada dalam sini, ya. Kemudian tinggal kita panggil di sini. Nah, jadi kalau di Jinja itu ada dua bentuk statement, dua bentuk struktur ya. Kalau biasanya untuk sebuah statement itu biasanya digunakan tanda kurawal, kemudian ada tanda persen. Kemudian sini kita taruh statementnya apa. Kemudian di sini persen. Nah, ini menunjukkan kita melakukan sebuah statement ya, sebuah persyaratan tertentu. Nah, tapi kalau seandainya ada simbol yang seperti ini, lambang 2, misalkan di sini ini adalah pemanggilan sebuah apa ya? Sebuah nilai variabel. Jadi ini memanggil sebuah nilai variabel. Nah, variabel ini apa? Nilai yang ada pada sebuah variabel dipanggil. Jadi kalau statementnya bentuk kayak gini, ada dua kurung kurawal, berarti dia bertujuan untuk memanggil variabel, nilai di sebuah variabel. Sedangkan kalau menggunakan persen, buka kurung 6%, berarti dia bertujuan untuk membuat sebuah logika atau logiknya seperti apa. Oke, langsung saja biar kita paham. Oke, di sini saya akan buat data di bawah sini aja. Misalkan H2 data mahasiswa 2020, kita save. Nah, karena di sini teman-teman datanya kan ada dua ya, ada dua data, ini 1,
2 yang tersimpan di dalam sebuah list. Nah, jadi otomatis kita butuh melakukan statement pengulangan karena dia akan mengulang ke sini. Karena ada 2 data ya, jadi dia harus kita buat pengulangan. Dengan cara di sini misalkan apa yang kita buat? Oke, karena kita mau buat statement perintah ya, perintah atau pernyataan tertentu atau menjalankan sebuah kondisi atau sebuah logik, berarti kita perlu ini persen no. Oke. Nah, di sini kita pasang, misalnya kita mau buat, kita pakai jika for data, kita buat variabel baru, data in yang di sini, yang ini saya kosin dulu ya, in yang ini, nah yang ini ya, data mahasiswa, karena kita kan mau ngambil data yang ini ya, yang di bagian atas. Oke, kita Ctrl C aja biar nggak typo. Nah, jadi logikanya bahwa ini kita buat variabel baru untuk menampung data mahasiswa, melakukan pengulangan. Jadi for ini ketika saat dia menemukan satu data di sini, data yang pertama, nah dia akan cetak gitu, dia cetak, setelah itu dia masukkan lagi data yang kedua, kemudian dia cetak kembali. Nah, sehingga nanti datanya kita itu berurutan. Nah, setelah statement seperti ini, kita jangan lupa untuk menutup statementnya gitu. Nah, karena ini kalau di Python itu kan biasanya kita nggak perlu tutup ya. Kalau di Python misalkan kita buat ini, saya contohkan, kita buat if, misalkan if A sama dengan, jika A sama dengan B maka apa gitu, kita print. Nah, kalau di Python kan kita nggak perlu untuk keluar statement if. Jika kalau seandainya kita mau keluar, berarti kita tinggal balik ke belakang, backspace, kemudian kita buat perintah yang baru. Jadi kalau di Python sendiri, untuk sebuah perintah itu berakhir itu ditentukan dari ini, yes, yang ditentukan dari ini, dari bloknya gitu. Kalau kita buat statement ini akan jalan ketika kondisinya ini, tapi ini statement yang baru. Nah, tapi kejadian ini nggak sama yang ada di sini. Nah, kalau di sini kan bahasanya HTML, jadi kita perlu untuk membuat, ini kan sudah ada for ya, kita harus menutup bahwa statement ini akan berakhir sampai di mana, bahwa pengulangan ini akan berakhir sampai di mana gitu. Jadi tetap kita butuh person, sebentar, oke, ini sip, salah, oke. Daripada saya ketiknya lama, saya copy paste saja di sini, kemudian saya paste. Di sini saya ganti n for, oke ya, n pakai d ya, for. Nah, jadi dia akan melakukan pengulangan dari pernyataan di sini sampai ke sini. Nah, oke, for apa yang kita buat? Nah, kita mau melakukan pengulangan, memanggil data yang ada di sana gitu. Nah, misalkan di sini kita buat apa ya? Misalkan oke, kita buat H5 aja, H6, H4, kita H4 yang pertama kita ingin memanggil data di sana. Nah, data yang ini salah ya teman-teman. Oh ini, data yang tersimpan dalam data mahasiswa ini sudah dimasukkan ke dalam data gitu ya. Jadi yang ada dalam sini, kita akan panggil ini ya. Kita panggil yang ini. Data ini berasal dari sini, dan kemudian data dalam sini dituangkan atau disimpan kembali di dalam variabel data. Nah, jadi tinggal kita panggil misalkan di sini, karena kita mau panggil nilai ya, nilai variabel, jadi kita cukup data titik apa gitu. Nah, di sini yang pertama misalnya ada nama, kelas, dan alamat. Oke. Jadi kita data titik kelas, nama, kemudian kita copy lagi yang sama, titik kelas, kemudian titik alamat. Kita save, filenya terlalu jauh. Oke ya. Jadi pengulangan ini akan berakhir pada sebelum N4 ini, statement ini. Jadi for data in data mahasiswa akan berakhir di sini ya. Oke, kita coba jalankan, dan nama ini disesuaikan dengan nama yang ada pada parameter yang kita buat di sini.
Oke, nah di sini ada dua data dan kita sudah melakukan for atau pengulangan. Oke, kita tinggal jalankan dan kita lihat hasil. Jadi root yang kita gunakan adalah data mahasiswa. Baik, kita coba aja dulu. Oh, ada yang hilang. Abdul, oke sebentar. Salahnya di sini ya. Di sini ini benar ada koma, ada koma. Sebentar errornya mana kita cek dulu. Abdul, terus di sini ada komanya. Oke, komanya di sini mas. Salah. Jadi data pertama di koma, setelah tanda kurung di koma juga ya. Oke, jalan. Jadi yang kita panggil itu adalah root data mahasiswa, gitu ya. Ini. Berarti kita tinggal. Jadi data yang kita panggil adalah root data mahasiswa ya. Di sini kita tinggal pasang slash data mahasiswa. Nah, tapi sebentar saya cek dulu. Nah, ini kan bentrok ya teman-teman. Ini sepertinya kita kan bentrok sama ini. Jadi fungsinya atau fungsinya kita ganti aja, misalkan data M aja ya, data M, kita save. Karena kalau tadi kita pakai data mahasiswa, nanti dia bentroknya yang ini. Nanti ketika saat kita buat, sebentar saya besarkan dulu. Kita kan buat variabel data mahasiswa yang menampung data mahasiswa. Data mahasiswa yang kita masukkan yang ada di dalam sini kan. Nah, kalau tadi kita gunakan data mahasiswa sini, nanti akan otomatis dia akan bentrok, dia akan panggil yang ini gitu. Fungsinya tidak ditemukan, atau bentrok. Oke, jadi kita ganti nama fungsinya aja biar tidak bentrok sama yang ini. Kita save dulu dan kemudian kita jalankan. Kita slash data mahasiswa. Nah, datanya sudah muncul ya. Kita punya ada dua data sudah muncul. Jika kita mau menambahkan datanya lagi, kita tinggal copy lagi seperti biasa. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Kita koma, kita save, dan otomatis ketika saat kita jalankan, datanya bertambah. Oke ya, nah itu cara untuk kita mengambil data dari sini. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf banyak ya, mohon maaf sangat banyak. Dan jika teman-teman punya pertanyaan dan sebagainya, silahkan di komen. Dan di akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.